Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil final project yang telah saya kerjakan untuk memenuhi periode akhir Independent Study Data Analysis di Celerex. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Mariska dengan NIM 2050 2040 0111 023. Yang pertama, kita pelajari dulu roadmap pengerjaan dari final project sendiri. Yang pertama, Celerex menyediakan 5 dataset untuk dipilih oleh mahasiswa, di mana setiap mahasiswa harus memilih satu dataset untuk dilakukan analisis data. Yang kedua, ekspektasi dari Celerex sendiri adalah mahasiswa dapat melakukan dashboarding yang telah dilakukan proses cleansing data menggunakan Pentaho Data Integration sebelumnya, melakukan report dari kegiatan analisis data dan pembuatan video. Yang ketiga, yakni proses analisis data yang dilakukan adalah preparasi, membuat data mart, dashboarding, membuat video penjelasan, dan juga membuat report. Final project sendiri dikumpulkan terakhir pada tanggal 30 Juni 2023 pada jam 23.59. Seperti yang sudah saya katakan tadi, terdapat 5 dataset yang diberikan. Di sini yang pertama ada consumer complaint yang berisi tentang komplain konsumer tentang produk finansial yang ada di Amerika. Yang kedua ada motor vehicle yang berisi tentang detail situasi kecelakaan kendaraan di New York. Yang ketiga adalah electrical vehicle population, berisi tentang populasi kendaraan listrik di Washington. Yang keempat ada dataset human resources yang berisi tentang informasi karyawan dari perusahaan di Amerika. Yang terakhir yakni higher education dataset, berisi tentang hasil tes siswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Pada kesempatan kali ini saya memilih data yang pertama yakni consumer complaint finansial produk untuk dilakukan analisis data pada final project yang saya lakukan. Dalam prosesnya, yang pertama kita harus memahami data yang tersedia terlebih dahulu dan juga intensi dari masing-masing kolom yang ada dalam dataset consumer complaint. Terdapat beberapa 18 kolom yang tersedia, yakni kolom tanggal, produk, subproduk, isu, sub-isu, naratif konsumen, respon publik perusahaan, state, zip code, konsen konsumen, sarana komplain, tanggal terkirim, respon perusahaan ke konsumen secara langsung, respon tepat waktu, ketidakpuasan konsumen, dan ID komplain. Selanjutnya dilakukan pemilihan kolom yang hanya diperlukan sesuai dengan tujuan visualisasi yang akan dilakukan. Yang terakhir, menentukan proses cleansing data yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi raw data yang ada. Berikut merupakan tampilan proses Pentaho Data Integration atau cleansing data yang saya lakukan. Kita langsung ke Pentahonya. Jadi di sini yang pertama saya menggunakan step text file input untuk memasukkan multiple file, di mana dataset komplain ini terdapat 5 file yang diawali dengan kata komplain, sehingga saya menggunakan regex komplain. Selanjutnya kita OK. Lanjut ke step kedua, dilakukan filter dengan beberapa kondisi. Yang pertama adalah karena date receipt yang kita lihat di raw data tadi terdapat beberapa format yang bukan tanggal, seperti narasi konsumen dan sebagainya, maka dilakukan kondisi date receipt starts with 20 karena tanggal di dataset ini diawali dengan tahun dan juga diakhiri dengan 000 yang menunjukkan kondisi waktu. Selanjutnya saya menghapus nilai nol yang ada dalam komplain ID karena menurut saya komplain ID harus terisi untuk memudahkan proses integrasi dengan tabel lainnya nantinya.
Selanjutnya saya menghapus state, nilai nol yang ada di dalam state, dan juga sub issue. Dimana ketika kondisi yang dialami benar, maka langsung masuk ke step standard state. Jika salah akan masuk ke step dummy do nothing. Ya, dummy do nothing-nya masuk ke step stream lookup untuk melakukan standarisasi state, di mana state di raw data itu value-nya adalah abreviasi atau singkatan, sehingga dilakukan standarisasi untuk membuat value-nya sesuai dengan state-state nama state-state yang asli. Dengan cara saya melakukan distinct pada data utama, abreviasi apa saja yang ada dalam data utama, lalu saya buat tabel baru berupa state name yang berisi kolom abreviasi yang ada di data utama dan juga kepanjangannya. Dalam hal ini menjadi lookup step-nya adalah state name, key-nya yang dibuat adalah state yang merupakan kolom dari data utama dan juga state ABBR yang merupakan dari kolom state name. Akan membuat field baru berupa state name, akan masuk ke field baru state name, dan juga membuat kolom baru yakni state dengan tipe data string. Selanjutnya pada proses formula ini ada yang pertama standarisasi state tadi untuk memasukkan tadi kan membuat kolom baru ya, berarti jadi untuk memasukkan value di kolom baru yang sudah sesuai dengan nama-nama state aslinya ke dalam kolom state yang berisi abreviasi yang dari data utama. Yang kedua, consumer narrative ini menjadikan nilai nol menjadi unwritten, sehingga saya anggap nilai nol itu konsumennya tidak menjelaskan secara naratif apa keluhannya, tetapi hanya memasukkan sub issue dan issue dan juga keterangan lainnya. Yang ketiga ada company public response, digantikan nilai nolnya dengan company hasn't respond publicly, dan consumer consent provided digantikan nilai nolnya dengan not available. Yang kelima, melakukan capital terhadap seluruh kata atau kalimat yang merepresentasikan nama perusahaan, karena pada saat saya memahami data itu di nilai company atau nilai perusahaannya itu ada beberapa yang menggunakan kapital semua atau kecil semua, jadi secara acak. Untuk merapikannya, jadi saya menggunakan fungsi upper untuk membuat kapital semua pada nama perusahaan. Selanjutnya masuk ke step select value untuk mengubah tipe data dan juga mengambil kolom-kolom yang diperlukan. Di sini dari 18 kolom yang ada, saya mengambil 13 kolom dan juga mengganti date receive yang sudah berformat tanggal semua tadi. Pada step yang terakhir, dilakukan table output untuk meload data mart ke PostgreSQL. Di sini saya sudah membuat koneksi berupa consumer complaint, skema consumer complaint, target tabel consumer complaint, dan di database field kita get field untuk memasukkan 13 kolom pilihan tadi. Lalu kita klik SQL dan kita klik generate SQL. Ketika sudah selesai kita OK dan kita run di sini. Ketika sudah selesai runnya dan prosesnya terdapat centang di sini semua, maka akan masuk ke
PostgreSQL dan tampilannya akan seperti ini. Dapat kita lihat kolom date receive sudah berupa tanggal semua, produk sudah berupa produk-produknya semua, issue dan consumer complaint naratif isinya yang nol adalah unwritten ya, dan seterusnya. Berikut merupakan tampilan dashboard yang sudah saya lakukan, dan ada navigasi di sini untuk overview dan juga respon. Overview menunjukkan dashboard ini dan respon menunjukkan dashboard yang kedua. Masuk ke tabelnya. Baik, di sini saya menggunakan parameter yearby, di mana datasetnya dari 2012 sampai 2023, hampir 10 tahun ya, dengan total komplain 2,6 juta dan ketidakpuasan konsumen yang cukup rendah yakni 1,83%, di mana perusahaan melakukan respon yang cukup baik yakni sesuai atau tepat waktu dengan tingkat 98,8% respon tepat waktu. Pada map sendiri ini komplain-komplainnya ada di beberapa perusahaan di state Amerika dan juga wilayah atau teritori Amerika seperti ini, seperti Alaska, Puerto Rico, Pasifik dan sebagainya, di mana yang paling tinggi ada di state Florida dengan 31.000 lebih komplain yang ada di state ini. Tren komplain yang terjadi dari tahun ke tahun semakin naik ya, ini line chartnya. Namun pada bulan Mei ke bulan Juni ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni dari 100 ke 40 dengan selisih 60.000 komplain sudah teratasi sepertinya, karena dijelaskan dengan consumer disputed yang cukup rendah dan juga timely respon yang cukup tinggi ini tadi ya mungkin. Selanjutnya company yang dalam risiko, ada 5 company teratas, yakni ada Equifax Inc. yang bergerak di bidang credit reporting, TransUnion Intermediate Holdings yang juga bergerak di credit reporting dan risk management, Experian yang bergerak di credit reporting juga, Capital One Financial Corporation yang bergerak di bank holding company, dan juga JP Morgan yang merupakan institusi bank ya. Dari perusahaan yang dalam risiko ini dicerminkan oleh isu yang paling banyak dikomplain oleh konsumen, yakni incorrect information on your report. Berarti ada informasi yang tidak sesuai dengan laporan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan ini, di mana sesuai ya, ini perusahaan Equifax ini berada di bidang credit reporting, TransUnion juga credit reporting, dan Experian juga credit reporting. Jadi mereka yang paling berisiko dalam data komplain ini. Kesesuaian tersebut juga dicerminkan oleh top 5 produk, yakni credit reporting and services yang berada di total komplain 1,7 juta dalam kurun waktu 10 tahun ini. Selanjutnya, konsumen mendominasi pelaporan komplainnya itu menggunakan web dengan total 2,4 juta, disusul dengan referral dan juga phone. Baik, masuk ke dashboard yang kedua. Dashboard ini menjelaskan tentang respon konsumen terhadap komplain yang respon perusahaan terhadap komplain yang disampaikan oleh konsumen. Yang pertama yakni ada respon secara publik, di mana menunjukkan bahwa perusahaan lebih memilih untuk respon secara direct kepada konsumen, dan respon secara publiknya masih belum banyak dilakukan.
Hal ini ditunjukkan dengan dominasi company hasn't respond publicly, yakni 1,3 juta komplain yang tidak direspon secara publik, namun mungkin direspon secara langsung ke konsumen dengan hasil masalah ditutup dengan penjelasan dengan tingkat 72,71% masalah ditutup. Selanjutnya, perusahaan juga konsisten melakukan respon sesuai dengan ketepatan waktu dengan nilai 2,6 juta komplain dilakukan secara tepat. Ya, dari dashboard yang kedua tadi menunjukkan biggest number yang consumer disputed yang lemah ini dan juga timely response date yang tinggi 98,8%. Selanjutnya dalam proses dashboarding saya menggunakan base object container, yakni horizontal container, dimana saya memasukkan horizontal 2 kali. Saya memasukkan map. Pertama saya memasukkan map, lalu saya memasukkan horizontal lagi untuk membuat ini. Maaf, saya pertama memasukkan map di vertical container tadi, lalu di horizontal container tadi, lalu saya memasukkan container vertikal untuk membuat proses vertikal ini. Dan memasukkan, karena tadi sudah horizontal yang pertama, jadi saya memasukkan ini parameter dan sebagainya ini, namun ketika membuat parameter yang pertama ini saya memasukkan vertikal untuk membuat proses vertikal seperti ini. Selanjutnya ini juga saya memasukkan proses vertikal di bawah maps, dimana line chartnya saya masukkan vertikal, lalu baru bisa memasukkan top 5 produk. Sama seperti proses complaint trend untuk company at risk dan juga most complaint by issue. Dalam prosesnya pada dashboard yang kedua hampir sama ya, jadi base-nya saya menggunakan horizontal container. Saya memasukkan ini company response public, lalu memasukkan cat ini ke vertical container sehingga dapat membuat company response directly dimasukkan, lalu memasukkan company response directly ke horizontal container lagi untuk membuat side by side company response directly dengan timely responded all, dimana timely responded all saya masukkan ke vertical container yang baru untuk memasukkan story yang tadi di sini. Baik, masuk dalam kesimpulan dari proses analisis data yang sudah saya lakukan dan juga dashboarding, di mana yang pertama, total komplain yang dilakukan konsumen produk finansial dari seluruh Amerika mencapai 2 juta lebih dengan rentang waktu 10 tahun. Konsumen merasa puas dengan respon perusahaan dengan tingkat ketidakpuasan hanya mencapai 1,83% dari seluruh tahun. Perusahaan merespon tepat waktu dengan tingkat 98%. Komplain konsumen didominasi di Florida dengan nilai 321.000 lebih komplain dalam rentang waktu hampir 10 tahun. Tren komplain naik dari tahun ke tahun, namun sekarang pada posisi downtrend.
Selanjutnya, Equifax Inc. merupakan perusahaan finansial yang berada dalam risiko dengan tingkat komplain tertinggi. Hal ini dipicu oleh pelaporan dan oleh isu pelaporan dan servis kredit yang menjadi produk tertinggi yang mengalami komplain, sejalan dengan isu tertinggi yakni kesalahan informasi dalam pelaporan, karena Equifax Inc. tadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang credit reporting. Yang kedelapan, dominasi komplain dilakukan menggunakan sarana web dengan total 2,4 juta komplain. Yang terakhir, perusahaan lebih memilih untuk melakukan respon secara langsung daripada melakukan respon secara publik. Yang terakhir yang dapat saya sampaikan adalah saran untuk perusahaan finansial yang ada di Amerika dalam kurun waktu 10 tahun. Dapat kita simpulkan ya, isu yang paling besar itu adalah credit reporting, sehingga khususnya untuk perusahaan finansial yang bergerak di bidang ini untuk melakukan reporting yang lebih teliti lagi sehingga tidak ada informasi yang salah dari laporan kredit konsumen. Lalu selain itu, seluruh perusahaan finansial diharapkan, karena mereka bergerak di bidang jasa ya, diharapkan melakukan pelayanan yang lebih baik sehingga tren komplain yang ada saat ini tidak mengalami peningkatan di tahun-tahun setelahnya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.